Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan podcast gitu teman-teman. Di sini akan ngobrol santai yang penuh inspirasi dari para pemuda yang cukup kreatif untuk membangun desa gitu. Selanjutnya di sini nama podcastnya yaitu Menelisik, media edukasi dan literasi melalui informasi, suara dan karya. Nah, ngobrol di sini bersama dua tokoh yang inspiratif dari Desa Sumber Tempur, yang dimana perwakilan dari kreator dan Karang Taruna. Mungkin Bapak bisa untuk terlebih dahulu perkenalkan diri untuk penonton nantinya. Siapa dulu? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliadi. Di sini saya asli warga Sumber Tempur. Tepatnya di Sumber Tempur Lor. Dan saya salah satu pengurus dari kepemudaan di Sumber Tempur Lor atau di desa. Berikutnya teman saya ini. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Andi Prastio. Saya termasuk salah satu pengurus kreator ya. Perlu dijelaskan sekarang atau nanti apa itu kreator? Mungkin Ya. nanti. Aja. Ya. Mungkin itu saja dulu perkenalan kita. Terima kasih Bapak. Mungkin langsung saja kita mempertanyakan dari kreator dan Karang Taruna. Kalau boleh tahu nih, apa yang menjadikan mendorong Bapak untuk membentuk komunitas kreator ini dan Karang Taruna di desa? Baik, terima kasih. Awal mula terbentuk kreator itu kan komunitas remaja Tempur Lor ya. Awal mulanya ada di desa Sumber Tempur ini yang aktif pada saat itu. Kreator kita bentuk bermula dari 5 orang waktu itu. 2012 kita kumpul-kumpul Mas ya. Terus kita terinspirasi daripada dulu itu kan ada tempur tugu, ada tempur telur. Jadi saya berpikiran bagaimana langkah baiknya kalau pemuda ini disatukan. Jadi kumpul jadi satu biar nggak ada telur sama selatan ya. Artinya tugu nggak ada telur. Jadi saya pingin pemuda Sumber Tempur ngumpul jadi satu komunitas. Akhirnya pada saat itu di rumah saya berkumpul 5 orang, ada Mas Andi, Mas Eko, terus Mas Budi, ada Mas Saibul, terus saya sendiri. Nah, pada saat itu ngobrol-ngobrol, kira-kira memutuskan nama apa yang cocok untuk komunitas ini kalau kita sudah terbentuk kan. Akhirnya timbul waktu itu inspirasi malah lucu Mas Andi dari kaos yang saya pakai ya, kreator ya. Nah, waktu itu Mas Andi nunjuk ini aja namanya, terus disambung-sambungkan akhirnya menjadi kreator komunitas remaja Tempur Lor. Awalnya itu tadi tujuan kita awalnya menyatukan biar pemuda ini nggak kejajaran, biar satunya wadah. Gitu. Mungkin itu yang saya coba awalnya ya. Mungkin untuk sejarah dari kapan mulai terbentuk kreator ini di tahun berapa Pak? Terbentuknya 2013. Pada saat itu kepala desanya Pak Purwanto. Ya, Pak Purwanto pada saat itu kita skala komunitas tapi dilegalitaskan secara desa waktu itu. Kita ngumpul-ngumpulnya 2013 saja ya. 2012 sudah. Sudah ngumpul. Sebelumnya Sudah, tapi belum terbentuk nama. Begitu kita sepakati nama 2013, akhirnya Pak Purwanto itu melegalisasi kita membuat acara waktu itu pentas seni Mas Andi ya, pertama kali ya, untuk penobatan nama kreator itu akhirnya disahkan sama Pak Purwanto almarhum.
kalau untuk Karang Taruna sejarah terbentuknya itu kapan? Untuk Karang Taruna mungkin lebih ke Pak Juri malah Pak Juri. Karena saya hanya Gini. di kreator. Kalau Karang Taruna itu sebetulnya terbentuknya Karang Taruna Bakti ini Bapak Kades Edi Sucipto ini ya. Mungkin ya ini bentuknya selama Bapak Edi Sucipto ini menjabat ya. Bapak Edi Sucipto ini dapat 1 tahun, habis itu dibentuk Karang Taruna. Sebetulnya pada saat itu saya sendiri juga tidak hadir pada saat pembentukan, perwakilan saya yang hadir. Tapi waktu bentuk baru anggota seksi-seksi ya. Tapi ketua sama sekretaris pada saat itu diserahkan ke kreator. Akhirnya Pak Kades telepon memutuskan saya siapa yang cocok menjadi ketua dari kreator. Akhirnya kita memutuskan setelah kita musyawarah di grup kreator ya, Mas Iksan Husaini akhirnya yang kita putuskan jadi ketua Karang Taruna. Oke, terima kasih. Berarti tadi dari sejarah dari kreator itu sendiri sudah dari tahun 2013 dan Karang Taruna itu pas zamannya kepemimpinan Pak Edi Sucipto juga untuk terbentuknya. Mungkin dalam anggota komunitas kreator ini biasanya berasal dari usia berapa saja ya Pak, kalau boleh tahu? Nah, untuk kreator, kreator itu saya ulangi lagi, sebenarnya yang dulu itu kan ide-idenya itu kita sambung-sambungkan, cocok logi ya, komunitas arek-arek sumber tempur lor. Berhubung terlalu panjang gitu ya, terus kita terpendek komunitas remaja tempur lor, karena pada saat itu mungkin termasuk saya ini masih remaja. Kalau sekarang kan sudah bukan pemuda, masih sudah ketua Pak Juri ya kan. Kalau dulu kan masih kebanyakan remaja, jadi anak-anak seusia SMP itu sekitar 17 ya. SMP 17 ya, sekitar antara SMP 15 lah. 15 sampai mungkin 20. kita bisa sampai 30 lebih ada. Mungkin usia itu tidak menjadi patokan untuk kreator ya, karena yang penting yang kita cari itu seseorang yang memang punya jiwa untuk membangun desa terutama, membangun desa, tapi untuk saat itu terutama masih lingkup sumber tempur lor dulu yang dusun, bukan skala yang satu desa dulu. Mungkin pembentukan dari sumber tempur lor dulu yang punya jiwa Loyalitas. Peduli lingkungan misalnya, terus yang punya loyalitas, totalitas tanpa batas itu memang semboyan kita. Semboyannya ini kreator ya. Ini ya teman-teman. Semboyannya kreator, untuk logonya sendiri ya ini yang saya pakai ini logonya kreator. Mungkin logo utama memang bintang, kita semua tahu kalau bintang itu dalam arti di Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, untuk lingkaran berarti kita ada di lingkup komunitas. Dan kawat dulu ini mungkin kita bisa diartikan kawat dulu itu kalau tidak dipegang itu tidak akan menyakiti. Ya, jadi walaupun kita diam bukan berarti kita tidak tajam. Intinya maksudnya begitu Pak Juri ya dulu ya. Nah, mungkin dari logo itu, kalau untuk dari usia ya berarti kita selalu mencari, kalau ada malah yang anak-anak usia ini kalau bisa kita ajak untuk peduli ke lingkungan terutama. Misalnya seperti dulu kita ada bakti sosial ke sungai yang banyak sampah itu, kita sampai apa itu ngecek itu di lingkungan lah. Timurnya pertigaan itu kan ada sungai yang dulu itu kan sebenarnya sungainya itu lebar. Nah terus karena ada sampah, ada kena air hujan apa itu kan kita Pak Juri ya, anak-anak kita berdayakan untuk membuat taman di situ. Sampai ngecat jembatan, ngecat itu kita batu-batunya yang di pelengsengan itu kita cat, kita gambar-gambar. Oh bagus-bagus, foto-fotonya banyak yang dialami. Itu cuma dulu hambatannya itu waktu itu. Mungkin kita untuk anak-anak seusia remaja itu masih ke pendanaan waktu itu, untuk waktu itu. Mungkin kalau
sekarang kita ngerti bisa menganggarkan untuk dana desa misalnya Pak, mungkin apalagi kalau seumpama pemerintah desa bisa mensupport kita, ya pasti bisa jadi itu dulu jadi paling nggak tempat wisata kecil. Edukasi, rencana kita buat wisata edukasi. Nah, cuma waktu itu berarti hambatannya di pendanaan itu untuk usaha kita itu waktu itu. Oke. Ya. Tadi sudah dijelaskan dari sejarah dan filosofi Ya. pembentukan dan usia-usia dari pembentukan kreator ini. Mungkin saya mau menanyakan, boleh dijelaskan apa perbedaan dari kreator dan Karang Taruna tersebut, Pak? Nah, saya jelaskan Pak Julia. Silakan. Untuk kreator ini hanyalah komunitas, maksudnya itu. Skala dusun. Jadi intinya Karang Taruna cuma berada di skala dusun. Nah, skala dusun itu berarti Sumber Tempur Lor. Ya. Kalau Karang Taruna Sumber Tempur itu berarti kan mencakup satu desa Sumber Tempur, ada Sumber Tempur Lor, ada Sumber Tempur Kidul, ada Tempur Sariwetan, ada Tempur Sarikulon ya. Kalau Karang Taruna berarti meliputi 4 dusun. Kalau untuk kreator hanya skala 1 dusun. Tetapi karena di Sumber Tempur ini ya bukannya kita membanggakan atau menyombongkan kreator ya Pak Juri ya. Mungkin memang ya kata Pak Kepala Desa juga itu yang pemuda paling aktif itu memang kreator. Jadi katanya kalau Karang Taruna kita tugaskan di kreator aja. Jadi kayak seperti Pak Kepala Desa itu kalau pemuda itu langsung di kreator aja yang mewakili Karang Taruna gitu. Jadi sedikit banyak mungkin kreator yang mewakili Karang Taruna gitu. Mungkin perbedaannya hanya itu ya. Apa Karang Taruna itu skala desa Sumber Tempur, untuk kreator itu masih subnya Karang Taruna sebenarnya gitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya selama di komunitas ini berjalan, apakah respon dampak positif dari masyarakat yang dirasakan oleh desa ini seperti apa gitu? Gini Mas ya, kalau kita sendiri bukannya ini, nanti takutnya kalau saya ngomong kita kan anak kreator, misalkan mengangkat diri dikira sombong enggak. Tapi saya lihat-lihat dampak dari masyarakat ini, timbulnya kreator ini entah itu terucap dari kepala dusun atau kepala desa merasa terbantu juga. Karena kita menghandle segala kegiatan, contohnya kayak ada kirap santri ya, satu kecamatan kita juga disuruh handle dari anak kreator. Artinya kepanitiaan untuk kegiatan di desa ini rata-rata kita membantu. Artinya kita enggak ini apa? Artinya kita kan tidak ada tendensi untuk cari penghasilan. Memang kita murni bergeraknya bidang sosial, gitu Mas. Oke, mungkin selanjutnya apakah program unggulan dari kreator dan Karang Taruna tuh biasanya seperti apa agar untuk menarik minat dari masyarakat maupun pemuda dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan dari komunitas dan kreator tersebut? Untuk program unggulan kreator maupun Karang Taruna mungkin Ya, belum spesifik ya Pak Juri ya. Tetapi kita yang paling sering itu adalah di bidang budaya, kesenian budaya terutama. Terus apalagi kreator ini kita sering ngumpul itu mencari anak-anak yang memiliki bakat kesenian, misalnya apa bermain musik, gamelan atau apapun itu, yang penting masih skala kesenian itu yang paling sering, termasuk berarti program unggulan bisa dikatakan bidang kesenian saya kira. Soalnya kalau misalnya pentas, Agustus atau acara apapun itu mungkin dari kreator pasti ada perwakilan untuk menampilkan sesuatu yang bisa ditampilkan, atraksi apa itu musik ataupun apa itu ada dari kreator mungkin itu. Oke, tadi kan sudah dijelaskan dari Bapak. Tadi kayak misal kegiatannya lebih ke arah seni dan Ya. kegiatan masyarakat. Mungkin apakah dalam pelaksanaan kreator dan Karang Taruna ini dalam menjalani apakah ada tantangan yang cukup lumayan untuk menghadapi dalam kegiatan ini,
boleh mungkin ceritakan hambatan-hambatan dari kreator dan Karang Taruna itu seperti apa aja gitu. Untuk hambatan Karang Taruna dan kreator mungkin hampir sama. Kita itu selalu kesusahan mengumpulkan teman-teman yang sudah beranjak dewasa, misalnya gitu. Misalnya kalau untuk saat ini kita sangat solid karena masih sefrekuensi, misalnya masih belum terlalu untuk didasari kan ekonomi ya yang menjadi hambatan ya, belum terlalu memikirkan ekonomi. Mungkin anak-anak yang masih di rumah masih bisa lah kita untuk melakukan kegiatan apapun. Banyak itu anak-anak teman-teman itu banyak sekali. Jadi hambatannya itu untuk berkumpul sebanyak yang dulu-dulu itu mungkin itu salah satu hambatan. Yang misalnya seperti sekarang aja ini kita mencari senior-senior kita sudah tinggal Pak Juri yang ada di rumah ini sekarang senior. Jadi utamanya itu faktor ekonomi. Jadi kalau memang sudah berumah tangga, akhirnya fokusnya itu kan berumah tangga. Kan? Kalau sudah di rumah tangga, Pak Eko, tadi Pak Ekonomi itu ada yang merantau. Kesusahannya kita kan anggota itu akhirnya sudah berubah rencana kalau sudah memikirkan masalah ekonomi. Nah, makanya kita itu kesusahan dalam organisasi dimanapun saya pernah survei di mana-mana. Memang itu yang hal utama yang kendalanya masalah ekonomi. Masalahnya kecuali kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan di kampung ya, mungkinan kita tetap utuh. Jadi segala kegiatan tetap kita masih baik-baik saja, masalahnya keluarganya aman-aman saja lah. Ini sekarang kalau kita misalnya melarang jangan sampai merantau jauh-jauh, kita nanti buat kita nggak bisa. Nah, tapi kalau dibalik lagi penghasilan untuk keluarganya siapa yang kasih ya itu. Jadi kendalanya kebanyakan rata-rata saya survei ke organisasi manapun itu kendalanya di faktor ekonomi. Iya. Nah, Oke. Berarti tadi untuk hambatannya biasa faktor ekonomi dan ada beberapa yang sudah mungkin sudah berumah tangga. Dan apakah tapi kalau untuk remajanya sendiri apakah berperan aktif dalam membantu kegiatan masyarakat itu sendiri? Oh ya, kalau untuk waktu tahun-tahun terutama sebelum pandemi dulu itu ya, itu masih aktif semua. Soalnya untuk generasi terutama generasi milenial ini yang dulu masih aktif dulu. Untuk yang baru-baru ini ya mohon maaf ya adik-adik Gen Z ini ya. Itu karena Gen Z sekarang itu untuk bersosialisasi itu sulit, susah. Jadi seperti diajak untuk bersosial itu susah pokoknya, anaknya kalau harus dipaksa dulu pokoknya. Kalau nggak dipaksa nggak mau keluar rumah, itu main itu. Ya kita sudah berupaya untuk kaderisasi sebenarnya, kaderisasi memang berupaya, cuma ya tetap saya lihat sampai sekarang ini paling 20% ya untuk yang generasi baru ini yang mungkin mau lah artinya. Padahal untuk saat ini mayoritas justru anggota kreator terutama itu yang paling banyak justru Gen Z, malah anak-anak ya seusia teman-teman adik-adik ini semua. Justru mungkin yang seangkatan saya mungkin tinggal beberapa itu malah ya Pak Siri. Kalau saya malah sudah bukan taruna sebetulnya. Nah itu hambatannya itu tadi juga termasuk sekarang ini seharusnya untuk tahun-tahun apalagi 2025 sekarang ini seharusnya kreator maupun Karang Taruna ini sudah regenerasi lah Pak Juri ya. Seharusnya untuk yang ada di memegang organisasi ini seharusnya sudah usia adik-adik semuanya ini ya seharusnya. Jadi seperti kita ini kan sudah bukan taruna sudah bukan pemuda, sudah cuma berhubung jiwa kita ini jiwa masih memiliki rasa peduli ke lingkungan lah kita. Oke. Berarti tadi hambatan juga dari teman-teman remaja gitu masih kurang untuk membantu dalam kegiatan masyarakat gitu. Mungkin dalam kreator dan Karang Taruna ini apakah sudah menggunakan media sosial untuk memasifkan informasi dalam suatu kegiatan yang nantinya coba untuk dilaksanakan gitu, karena media sosial ini cukup lumayan berguna juga dan bermanfaat dalam
mengeksplor nih bahwasannya nih kreator dan Karang Taruna bisa untuk membangun desa gitu. Kalau untuk kreator mulai dari awal pembentukan itu media sosial sudah ada, mulai dari grup WhatsApp ada, terus ada di grup Facebook ada, Facebook pun juga ada, kreator ada, YouTube ada. Terus yang ini yang belum tersentuh tadi di bidang olahraga, Kreator FC. Oh, kreator. Nah, Kreator FC ini ya dulu itu tim sepak bola anak-anak yang ada di desa Sumber Tempur Lor. Nah, untuk anggotanya sebenarnya dari Sumber Tempur manapun, ya pokoknya seluruh desa Sumber Tempur. Karena klub itu. Karena kita organisasi kepemudaan kepemudaan kreator dulu itu aktif, terus untuk namanya tim sepak bola di Sumber Tempur Lor ini kita ganti juga menjadi Kreator FC Pak Juri ya. Nah, itu di tahun 2014 setelah terbentuknya kreator ini. Nah, itu untuk Kreator FC sendiri Instagram juga ada. Kalau boleh tahu itu nama Instagramnya itu apa? Kreator FC official. Nah, itu rame loh anunya. Followersnya rame. Soalnya untuk kreator sendiri beruntung punya pemain sepak bola profesional ya yang mensupport juga karena itu John Alvarisi pemain kaptennya Arema gitu. Itu kan kebetulan menantunya Pak Kepala Desa kita. Jadi untuk Mas John Alvarisi itu kemarin waktu pandemi itu ya aktif di sepak bola sini ya. Oke. Mungkin tadi untuk Instagram dan mungkin ini ada ya kreator FC official ini ada termasuk di Instagram ada, Facebook ada, YouTube ada ini. Nah, ini termasuk ada bisa di follow ya. Oke, selanjutnya mungkin menurut Bapak apa yang perlu masyarakat ini dari kreator dan Karang Taruna, inovasi yang perlu dikembangkan dari komunitas kreator dan Karang Taruna karena melihat perkembangan zaman, kita perlu melihat peluang-peluang apa saja sih yang inovasi yang perlu dilakukan dari kreator dan Karang Taruna itu? Sebetulnya kalau menurut saya yang perlu dilakukan saat ini peran orang tua penting dan juga perangkat desa juga kita kompak satu suara ini. Artinya pemerintah desa pun juga bisa mensosialisasikan kepada orang tua agar generasi remajanya itu ikut berserta di wadah Karang Taruna ini. Karena ada beberapa orang tua yang mungkin juga khawatir loh kalau ikut gerombolannya ini nanti menimbulkan ini kan masih ada juga yang awam maksudnya ya, yang masih baru kan otomatis mau kumpul ini kira-kira arahnya positif enggak? Nah, itu dulu mungkin yang bisa dilakukan antara pemerintah desa dan juga pemuda saling sinkron untuk sosialisasi ke warga. Nah, nanti kalau sudah berkumpul otomatis kita kan belajar membuat menarik dulu. Anak ini sukanya sekarang di bidang apa kan? Nah, kalau udah Gen Z ini seperti ini, ya memang harus melakukan inovasi ya, ya. Otomatis sekarang mungkin bisa dilakukan mungkin buat kompetisi kayak game mobil legend seperti itu. Itu kan untuk menarik dulu. Kalau ketika mereka sudah asik dan menarik di suatu ini yang mereka sukai ya, otomatis kita bisa mengarahkan pelan-pelan. Otomatis kita pelan-pelan mengarahkan untuk sosial. Mungkin itu langkah yang bisa dilakukan. Oke, mungkin kalau dari Pak Andi ada yang perlu disampaikan kira-kira inovasi apa saja yang untuk kreator dan Karang Taruna gitu. Untuk kreator dan Karang Taruna ya itu tadi untuk inovasi mungkin ke arah supaya teman-teman semua ini bisa saling bekerja sama dan bisa saling peduli ke lingkungan. Ya kita harus bisa berkumpul dulu, nah, berkumpul ke kegiatan misalnya yang memang disukai anak-anak remaja yang sekarang ini. Oke. Ya. Oke, mungkin terima kasih Bapak Andi dan Pak Juri. Mungkin
kayak pertanyaan terakhir gitu, bisa dibilang dari semua pengalaman yang Bapak sudah lakukan dan sudah bangun dari tahap awal hingga sejauh ini, apa satu nilai utama yang Bapak ingin sampaikan gitu ke masyarakat dan mungkin pendengar dari podcast kita gitu, khususnya untuk generasi muda dalam membangun desa ini semakin lebih dikenal gitu. Mungkin kasih kata gitu. Kasih kata. Mungkin yang paling saya rasakan itu kebersamaan. Mungkin kebersamaan seluruh pemuda Sumber Tempur, khususnya kreator Sumber Tempur Lor itu semakin kompak gitu. Yang saya rasakan itu mungkin berkesannya di situ. Jadi kita tidak ada batasan antara teman dari Sumber Tempur Lor, Sumber Tempur misalnya yang daerah selatan, jadi tidak ada perbedaan lah. Kita semua itu berjuang ke arah yang lebih baik, saling support untuk membangun desa. Ya, mungkin itu yang saya rasakan. Oke, mungkin selanjutnya dari Pak Juri itu kasih. Kalau pesan saya untuk generasi muda, saya berharap loyalitas, totalitas tanpa batas itu tetap jadi semangat kita untuk di bidang sosial. Jadi jangan terlalu mikirkan komersial ya. Saya sarankan rezeki akan datang ketika kita akan punya jiwa yang tulus untuk hal yang baik. Itu mungkin pesan-pesan dari saya untuk pemuda, tetap kompak, tetap memajukan desa, dan kita selalu jaya. Amin. Amin. Semoga tadi harapan-harapan dari Bapak Andi dan Pak Juri, semoga teman-teman bisa untuk bermanfaat ke kalangan pemuda dan masyarakat nantinya dalam membangun desa yang untuk kebaikan bersamanya. Mungkin karena tadi kita sudah beberapa dari pertanyaan, mungkin kita cukupkan dari podcast menelisik gitu, media edukasi dan literasi, informasi, suara dan karya. Besar harapan saya gitu, apa yang tadi Bapak sudah sampaikan dan katakan, kita untuk bisa memanfaatkan hasil diskusi kita kali ini untuk menjadikan inspirasi buat kalangan semuanya dalam di tengah masyarakat untuk tantangan generasi muda sampai kreator dan Karang Taruna untuk menjadikan desa ini bisa mengubah wajah lingkungan yang lebih positif dan bermanfaat, dan ruang-ruang lingkup kegiatan dari semua bidang yang coba dilakukan. Mungkin sekian dari saya, Rifki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.